Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kade Ayu Trisnayanti, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan, Politeknik Kesehatan, Kemenkes, dan Pasar. Di sini saya akan membahas tentang etika profesi dan perundang-undangan. Etika profesi dan perundang-undangan. Adapun pokok materi etika profesi dan perundang-undangan yaitu Kode Etik Profesi Kebidanan, belajar sepanjang hayat, karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Berdasarkan Wikipedia, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam berperilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya suatu interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia telah dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Pengertian belajar sepanjang hayat. Konsep belajar sepanjang hayat pertama kali dikemukakan oleh Edgar Faure dari The International Council of Educational Development atau Komisi Internasional Pembangunan Pendidikan. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan atau yang biasa dikenal dengan continuing learning dari buaya sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena setiap fase perkembangan pada masing-masing individu harus dilalui dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya, maka belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan bahkan masa tua. Manfaat belajar sepanjang hayat. Apa saja manfaat belajar sepanjang hayat? Yang pertama yaitu menjadikan seseorang tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, dapat terus memperbarui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah tidak mengenyam bangku sekolah lagi, dalam arti kata telah lulus dari sekolah formal. Yang ketiga, menjadikan individu yang tidak akan terasing oleh generasi di bawahnya. Yang keempat, menjadikan individu yang berwawasan luas serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan datang, sehingga dapat tetap memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kehidupan di lingkungannya. Faktor belajar sepanjang hayat. Apa saja faktor belajar sepanjang hayat? Menurut Sumadi Suryabrata, ada 3 faktor belajar sepanjang hayat, yaitu adanya sifat ingin tahu untuk menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginannya untuk selalu maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru. Kemudian, menurut Abraham Maslow, mengemukakan teori tentang kebutuhan yang mendorong seseorang untuk belajar yaitu, yang pertama, physical need, yang kedua, safety need, yang ketiga, love need, yang keempat, esteem need, dan yang kelima yaitu self-actualization need. Kompetensi belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat memiliki 2 sasaran utama, yaitu sasaran individual dan sasaran komunal. Sasaran individual belajar sepanjang hayat yaitu berusaha menumbuh kembangkan manusia atau pembelajar atau orang yang memiliki motivasi yang tinggi. Sedangkan sasaran komunal dari belajar sepanjang hayat adalah masyarakat pembelajar atau masyarakat perencana dan masyarakat inovatif. Apa sih tujuan belajar sepanjang hayat? Jadi tujuan belajar sepanjang hayat yang pertama yaitu untuk memperkaya kemampuan intelektual seseorang. Yang kedua, menjadikan individu yang lebih dinamis, lebih mudah menerima gagasan-gagasan pembaruan, dan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat di lingkungannya. Yang ketiga, untuk membantu individu dalam membina ilmu bagi merealisasikan impian-impiannya. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan nalarnya secara terus-menerus, bukan saja objek-objek di luar dirinya, tetapi juga terhadap kehidupannya sendiri sebagai perorangan maupun sebagai suatu komunitas. Landasan belajar sepanjang hayat. Yang pertama yaitu semakin banyaknya lulusan dari sistem persekolahan atau sistem pendidikan formal yang ingin melanjutkan pendidikan.
Yang kedua, semakin cepat berkembangnya pengetahuan baru mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan massa. Yang ketiga, asas bahwa pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan tidak hanya terbatas pada bangku sekolah, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal. Yang keempat, memberi motivasi kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan sekolah agar tetap belajar dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya. Dan yang kelima yaitu semakin ketatnya persaingan di berbagai bidang kehidupan. Implementasi konsep belajar sepanjang hayat. Implementasi konsep belajar sepanjang hayat ini biasanya tidak membutuhkan orang lain sebagai pembimbing khusus. Mereka umumnya mencari sendiri bahan-bahan pembelajaran yang mereka butuhkan, dan dipelajari sendiri dan mencoba menempatkannya. Jadi bagi mereka, dalam belajar di mana saja dan dengan cara apa saja di lingkungan mereka. Pada hakikatnya, mereka mengaktualisasikan diri sendiri sejalan dengan teori belajar naturalis. Namun demikian, belajar sepanjang hayat dapat juga dilaksanakan secara berkelompok dalam bentuk kursus-kursus, kelompok sosial, dan kelompok keagamaan. Jadi, belajar sepanjang hayat ini pada mulanya bersifat individual, yakni untuk memperkaya kehidupan rohani atau intelektual seseorang. Pada taraf perkembangan selanjutnya, belajar sepanjang hayat ini mulai mengembangkan tujuan-tujuan yang bersifat sosial. Mulai disadari bahwa kegiatan belajar mengajar sepanjang hayat ini tidak hanya menguntungkan perorangan-perorangan saja, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton.